10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menguras evaporator kulkas. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi kalau kulkas kurang dingin, baik untuk kulkas 1 pintu ataupun kulkas yang 2 pintu, karena salah satunya diakibatkan oleh evaporator yang terjadi penyumbatan freon bosku. Jadi ciri-ciri evaporator kulkas yang terjadi penyumbatan freon khususnya untuk kulkas 1 pintu, kalau Anda lihat di tempat evaporatornya pembekuan esnya cuma separuhnya saja. Berarti di evaporatornya terjadi penyumbatan freon bosku. Nah, oleh karena itu di saat Anda membuat es batu akan sulit karena evaporatornya terjadi penyumbatan freon. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan dalam menangani kulkas yang kurang dingin karena salah satunya diakibatkan oleh evaporator yang terjadi penyumbatan freon. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda memotong pipa untuk pengisian freonnya. Setelah itu Anda pasang pipa ventil pengisian freonnya. Nah, setelah itu Anda potong pipa hisapnya dan Anda potong juga ujung pipa kondensor dan pipa kapilernya. Setelah itu Anda tambahkan oli kompresor bosku. Jadi di saat Anda menambahkan oli secukupnya saja. Nah, jadi seperti ini bosku, secukupnya, jangan terlalu banyak karena bagaimanapun juga sekian lama kulkasnya terpakai, beberapa tahun lamanya sudah pasti olinya akan mengering bosku. Nah, oleh karena itu Anda tambahkan oli kompresornya. Nah, setelah Anda sudah menambahkan oli kompresor, tahap selanjutnya yang harus Anda lakukan, Anda memplasing ujung kondensornya bosku. Nah, ini ujung kondensor. Dikhawatirkan di dalam kondensornya banyak sekali kotoran bosku, karena kondensor itu bahannya terbuat dari besi, jadi bisa saja rapuh. Nah, oleh karena itu Anda plasing di ujung kondensornya bosku sampai berkali-kali, buka tutup. Setelah kira-kira sudah bersih, Anda memplasing di ujung kondensornya, barulah Anda memasang atau mengganti filter bosku. Jadi di saat saya mengganti filter, saya memakai filter kosong bosku, supaya cara kerja kompresor lebih ringan bosku. Setelah itu Anda pasang pipa kapilernya dan Anda pasang pipa buntu. Setelah Anda mengelas pipa-pipanya, setelah itu Anda plasing di pipa isapnya untuk memastikan di bagian yang seperti ini terjadi pembuntuan freon atau tidak. Nah, oleh karena itu Anda plasing bosku di ujung pipa isapnya. Nah, yang seperti ini. Sekarang saya akan mencontohkan kepada Anda seperti ini. Saya akan mencolokkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nasi lubangnya bosku. Oke, sudah hidup kompresornya bosku. Nah, setelah itu Anda plasing di ujung pipa hisapnya yang seperti ini. Tidak lupa pula pipa buntunya Anda tutup memakai telunjuk untuk memastikan pada waktu Anda mengelas pipa kapilernya terjadi pembuntuan atau tidak. Kalau memang terjadi
Kalau memang tidak terjadi pembuntuan freon, maka di pipa isapnya akan keluar angin bosku. Nah seperti ini contohnya. Nah, oke, sekali lagi saya tutup di pipa isapnya. Setelah itu saya akan buka. Nah, berarti di pipa kapilernya tidak terjadi pembuntuan freon. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sekarang saya akan mencabut colokannya. Oke, kalau memang sudah dipastikan di pipa kapilernya tidak terjadi pembuntuan, setelah itu di pipa isapnya Anda pasang tapi tidak Anda las, Anda pakai salasi ban. Oke, sekarang saya akan dekatkan supaya jelas. Anda pakai solasi. Nah, seperti ini bosku. Anda pastikan jangan sampai ngempos bosku. Kalau ngempos maka udaranya akan terhisap bosku. Nah, jadi seperti itu. Sebanyak mungkin di saat Anda ngasih solasi bannya. Nah, seperti ini. Setelah itu Anda colokan kembali kulkasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup bosku. Nah, setelah itu di pipa buntunya Anda biarkan agar udara yang berada di dalam sistem keluar semuanya bosku. Nah, jadi kalau cara yang seperti ini adalah cara mempakum bosku. Cara mempakum pakai vakum body melalui kompresornya bosku. Kalau kira-kira udaranya sudah habis di pipa buntunya, barulah Anda menaruh cairan metil bosku. Jadi fungsi dari cairan metil untuk membersihkan pipa ataupun evaporator bosku. Oke, sekarang saya akan memotong ujung metilnya. Jadi saya memakai 2 botol metil bosku, agar kotoran yang berada di dalam evaporatornya keluar semua bosku, dan terdorong oleh cairan metil. Nah, jadi seperti itu. Nah, cara ini cara yang saya lakukan sehari-hari bosku. Oke, sudah saya potong semua. Saya menaruh di sini bosku. Anda taruh cairan metilnya di pipa buntunya. Kira-kira sudah tidak ada gelembung. Nah, setelah itu colokan kulkasnya Anda cabut bosku. Jadi secara otomatis cairan metilnya akan terhisap. Nah, jadi seperti itu bosku. Ini cara vakum, cara mempakum untuk menghilangkan udara yang berada di dalam sistem bosku. Nah, jadi seperti itu fungsi dari vakum. Oke, saya break dulu.
Oke, sudah hampir habis gelembungnya bosku. Nah setelah itu saya akan mencabut colokan kulkasnya, jadi secara otomatis cairan metilnya akan tersedot bosku. Nah seperti ini, Anda lihat baik-baik, maka cairannya akan tersedot bosku. Saya akan tambahkan lagi. Jadi saya di saat memasukkan cairan metil 2 botol bosku, agar kotoran yang berada di dalam evaporatornya keluar semua bosku bersamaan dengan cairan metil. Nah seperti ini, saya tambahkan lagi. Oke, perlahan-lahan cairan metilnya akan tersedot bosku. Nah seperti ini. Sudah habis 1 botol bosku. Ya, sudah habis. Oke, belum habis, bentar lagi. Nah, perlahan-lahan cairan metilnya akan tersedot bosku. Oke, saya dekatkan supaya jelas. Oke, perlahan-lahan cairan metilnya akan tersedot bosku. Nah ini cairan metilnya menurun bosku. Oke, kita tunggu agar cairan metilnya benar-benar habis bosku. Oke, sudah habis 1 botol. Oke, saya pending dulu bosku. Oke, sudah hampir habis bosku. Oke, sudah cukup. Setelah itu Anda tutup di pipa buntunya bosku, memakai tang Anda jepit. Nah seperti ini. Nah, setelah itu pipa hisapnya Anda buka, yang tadi Anda kasih solasi ban. Nah seperti ini bosku cara menguras evaporator kulkas. Oke, sudah terlepas pipa hisapnya bosku. Nah setelah itu Anda langsung beralih ke pipa evaporatornya bosku. Setelah itu Anda ketuk-ketuk evaporatornya. Nah sekarang saya akan memberikan contohnya kepada Anda seperti apa cara mengetuk evaporator kulkas. Oke, sekarang saya sudah berada di pipa evaporator kulkasnya bosku. Ini kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Nah setelah itu Anda gebrak-gebrak evaporatornya seperti ini, pipa evaporatornya. Begitupun kalau untuk kulkas yang 1 pintu Anda ketok-ketok atau Anda gebrak-gebrak bagian atasnya dan bagian bawahnya agar kerak atau kotoran yang berada di dalam pipa evaporatornya rontok bosku. Seperti ini. Nah setelah itu Anda langsung beralih ke belakang kulkasnya bosku.
Oke, saya sudah berada di belakang kulkasnya. Setelah itu saya akan mencolokkan kulkasnya. Anda lihat di pipa hisapnya. Nah, setelah itu cairan metilnya akan keluar di pipa hisap yang seperti ini, bosku. Sambil Anda ketuk-ketuk lagi pipa evaporatornya sampai berkali-kali. Nah, setelah itu Anda tutup pipa hisapnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau cara yang seperti ini adalah proses flushing, bosku. Nah, Anda tutup lagi di pipa hisapnya. Kalau memang kira-kira jempol Anda sudah tidak kuat untuk menahan, setelah itu Anda lepas. Nah, seperti ini, bosku. Sangat kencang sekali semburannya. Otomatis kotoran ataupun kerak yang berada di dalam evaporator akan keluar semua, bosku. Nah, seperti ini, bosku. Ini adalah proses flushing. Saya ulang kembali. Anda ulang sampai cairan metilnya sudah tidak ada sama sekali, bosku. Nah, setelah itu Anda bantu memakai gas LPG agar cairan metil di dalam pipa evaporatornya terdorong oleh gas LPG, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Terus sampai berkali-kali. Saya pending dulu. Oke. Dilanjut, bosku. Nah, ini cairan metilnya sudah hampir habis, bosku. Kalau memang kira-kira sudah hampir habis, barulah Anda memakai gas LPG. Anda dorong memakai gas LPG, bosku, agar cairan yang berada di dalam evaporatornya keluar semua, bosku, karena terdorong oleh gas LPG. Sambil di pipa hisap kompresornya Anda tutup, bosku. Nah, seperti ini contohnya, bosku. Anda buka manifolnya. Nah, di manifolnya berjalan, bosku. Sambil di pipa hisapnya Anda tekan. Jadi otomatis cairan yang berada di dalam evaporatornya akan keluar, bosku, karena terdorong oleh gas LPG. Nah, seperti ini, bosku. Oke, saya ulang kembali. Oke. Anda tekan sekencang-kencangnya di pipa hisapnya. Kalau memang kira-kira jempol Anda sudah tidak kuat untuk menahan, Anda lepas. Nah, seperti ini, bosku. Anda tutup lagi agar benar-benar cairan yang berada di dalam evaporatornya keluar karena terdorong oleh gas LPG. Nah, seperti ini, bosku. Oke, sudah cukup, bosku. Nah, jadi seperti itu, bosku, cara menguras evaporator kulkas, baik untuk kulkas yang satu pintu ataupun kulkas yang dua pintu. Kalau kira-kira Anda sudah memflushingnya dan sudah mengeluarkan cairan metil yang berada di dalam evaporatornya, Anda las pipa hisapnya, bosku. Nah, setelah itu Anda vakum lewat pipa buntu. Kalau memang kira-kira udara yang berada di dalam sistem sudah habis semuanya, Anda las, barulah tahap terakhir, yaitu Anda mengisi freon, bosku.
Jadi di saat mengisi freon, kalau untuk kulkas yang 2 pintu maksimal 20 PSI bosku. Sedangkan kalau untuk kulkas yang 1 pintu yaitu 15 PSI. Akan tetapi Anda lihat terlebih dahulu kekuatan kompresornya. Kalau memang kira-kira kekuatan kompresornya sudah berkurang, Anda kurangi tekanan freonnya bosku. Katakan kalau untuk kulkas yang 2 pintu 20 PSI, Anda kurangi 5 PSI menjadi 15 PSI bosku. Kalau memang kekuatan kompresor kulkas yang 2 pintu sudah melemah. Nah, jadi seperti itu bosku tutorial ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku, insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.